Jadi gitu deh. Kalau mau Udah mulai. oh, udah mulai. Halo guys, nih kali ini kita bikin video lagi berdua. Nah, ya masih di suasana PSBB ya, Andri ya. Masa per dunia pandemi kan. Yang membuat kita juga belum bisa ke bioskop. Jadi kali ini Tapi by the way kita jadi produktif banget ya selama pandemi ini. Bagus. 3 hari sekali upload terus ya. Betul. Jadi setiap Selasa sama Jumat jangan lupa loh jadi di promo. Kayak kita nggak pernah ngomongin gini dari video kita. Oke, jadi kali ini kita masih akan membahas suatu serial kali ini tetap di Netflix. Kenapa kita selalu di Netflix sih? Jadi karena suka aja gitu. Dan kebetulan kita lagi berbayar banget sih. Ya, jangan dibahas Jangan juga dibahas kali. ya. Nanti mungkin kita akan coba bahas film di streaming lain-lain kali ya selain Netflix. Cuman kali ini kita akan bahas salah satu serial yang menurut kita tuh cukup bisa dibilang berbau-bau agak aneh gitu ceritanya, dan judulnya adalah Warrior Nun. Jadi Warrior Nun ini adalah salah satu serial yang diangkat dari komik asal Kanada bergaya manga. Itu karya dari Ben Dunn. Diangkat menjadi serial oleh Netflix, dan menurut kita sih akan ada vibes yang mirip dengan Stranger Things. Dia agak mirip-mirip dengan Stranger Things. Yes. Meskipun ya di sini mungkin kalau kita lihat serialnya agak berbau-bau kontroversi ya, karena ini agak menjerumus ke salah satu agama, yaitu spesifiknya agama Katolik. Ya karena di ceritanya nanti di serial ini agak benar-benar memujudkan atau menggambarkan suatu indikasi-indikasi adanya kejahatan atau politik di Vatikan itu sendiri. Iya, itu sensitif banget sih. Itu sangat sensitif banget. Yes. Tapi sebenarnya terlepas dari semua itu tuh, mengapa kita pengen kasih review ke kalian? Karena padahal sebenarnya ini udah agak telat sih. Tepat sebulan deh kayaknya pas video ini keluar. Betul. Itu serial ini sudah rilis. Cuman kenapa menurut kita ini perlu kita kasih penjelasan dan review kita kepada kalian adalah alur ceritanya tuh cukup membuat kita tuh penasaran gitu. Jadi pengen tahu akhir ceritanya dan menyelesaikan sampai episode terakhir tuh seperti apa gitu. Iya, seru banget ya, Andre. Seru banget. Nggak usah lama-lama, kita lanjut aja ke videonya. Ya, seperti biasa untuk yang pertama, gue akan jelasin dulu sinopsisnya seperti apa ya. Jadi serial yang udah rilis 3 Juli 2020 ini tuh bercerita tentang seorang gadis yang udah dibesarkan lama di panti asuhan bernama Eva Silva yang diperankan oleh Alba Baptista. Jadi di episode pertama itu diceritain bahwa si Ava ini bangun dari suatu kamar mayat. Mungkin buat sebagian besar di antara kita itu kematian itu kan menjadi hal yang menakutkan ya, tapi tidak untuk Ava. Ava itu berharap dia bisa mati. Namun entah kenapa tiba-tiba dia terbangun di suatu kamar mayat dengan ada ada artefak di punggungnya dia yang disebut dengan Halo, dan bangun-bangun dia punya kekuatan super. Nah, Eva tuh bertanya-tanya gitu, apa yang terjadi dengan dia? Dan akhirnya dia ketemu sama seorang pastor yang bernama Pastor Vincent, diperankan oleh Tristan Oloa, yang dimana ternyata pastor ini tuh punya cerita semua punya jawaban atas semua pertanyaan dari Eva. Nah, Pastor Vincent itu bilang bahwa Eva ini tergabung dalam suatu ordo yang namanya Cruciform Sword, di mana selama berabad-abad nih Cruciform Sword ini itu adalah kayak para sister yang atau nun itu punya tugas untuk melawan kejahatan kejahatan dan melenyapkan iblis dan lain-lain. Kebetulan karena si Eva punya halo di punggungnya, dialah seorang warrior nun gitu loh. Jika ada satu hal yang mungkin menarik perhatian gue dalam suatu serial ini, di dalam serial ini benar-benar memerankan banyak karakter wanita, bahkan sangat dominan dalam serial ini. Jadi ceritanya dalam Ordo OCS ini, di dalamnya adalah dipenuhi oleh biarawati hingga pengajarnya, seluruhnya wanita, kecuali satu orang tadi, yaitu Father of Vincent atau Pastor Vincent. Serta di dalam Ordo ini, seluruh biarawati dan seluruh pengajarnya ini, mereka harus melindungi si pemilik Halo yang dijelaskan oleh dalam sinopsis awal tadi, di mana si pemilik Halo ini adalah orang yang diberi takdir atau orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai biarawati yang memiliki kemampuan yang lebih. Jadi seluruh biarawati yang dalam ordo ini mereka memiliki keterampilan yang sangat intensif, di mana keterampilannya itu adalah keterampilan untuk bertempur, berkelahi, adu jotos dan lain-lainnya. Yang mungkin kita berpikir itu sangat jauh banget dengan identik dari biarawati itu sendiri. Nah, hal itulah yang membuat cerita dalam film ini sangat menarik untuk ditonton. Nah, ada beberapa karakter yang mungkin memiliki suatu karakter yang kuat, seperti Mother of Superior. Dia adalah pemimpin biarawati dalam ordo tersebut.
Jadi kita bisa melihat dia adalah seorang pemimpin Biarawati, namun kemampuannya, keterampilannya dalam meluruskan setiap masalah-masalah itu sangat oke sih dalam film ini. Selain itu juga ada Shotgun of Mary. Ini ada salah satu biarawati yang mungkin agak apa ya, dia itu mungkin tidak mau sesuai dengan aturan. Dia selalu melakukan hal tanpa persetujuan dari Ordo, asalkan hal yang dia lakukan itu menurut dia adalah benar. Dan yang paling oke sih menurut gue adalah acting dari Eva itu sendiri sih, karakter utama. Karena kadang-kadang kalau kita lihat dalam serial ini, dalam ceritanya, dia itu memiliki karakter yang agak bullon. Jadi kadang-kadang kita agak kesal melihat tingkah lakunya dia. Tapi kadang-kadang juga kita agak senyum-senyum sendiri gitu ngelihat kelakuannya dia dalam melaksanakan karakternya dia dalam serial ini. Ya, berikutnya kita akan bicara mengenai salah satu yang cukup menonjol juga di dalam cerita serial ini adalah adanya agama versus science. Ya, mungkin halnya ini tuh bukan hal yang baru ya, karena masih banyak film lain juga yang menggunakan teknik yang satu ini. Namun Warrior Nun ini menggunakan hal ini itu untuk mengembangkan ceritanya. Alur ceritanya itu lebih kompleks dengan para karakternya. Jadi kan diceritain tuh kalau gereja itu membentuk suatu ordo untuk membasmi kejahatan dan melindungi artefak-artefak yang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia biasa. Namun di film ini tuh diceritain ada ilmuwan yang melakukan penelitian dan dia menemukan beberapa hal bahwa bisa jadi artefak-artefak dan peninggalan dari gereja itu ternyata bisa membuka pintu gerbang ke surga atau ke neraka. Bahkan bisa juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit di dunia. Menjadi salah satu kunci yang membuat berbeda dengan film lain adalah adanya artefak yang tertempel di dalam Warrior Nun itu tersendiri yang menjadi kekuatan super di dirinya. Nah, ini sih yang membuat menurut gue dan kita berdua ini menjadi menarik gitu ya. Sehingga ceritanya itu bisa membuat kita tuh penasaran dan ngikutin dari episode per episode gimana nih cerita akhirnya si Warrior Nun ini gitu, karena ada artefak yang secara sains mungkin tidak masuk akal dan itu tuh membuat kita kayak bertanya-tanya, ini emang faktanya gini juga atau enggak ya sebenarnya. Jadi menarik banget sih. Salah satu poin yang mungkin memenangkan dari serial ini adalah yaitu visualisasinya atau efek visual yang sangat oke sih dalam serial ini. Salah satunya pada saat mungkin di awal cerita munculnya sang iblis The Tarash, itu visual efeknya sih keren banget. Jadi seperti bener-bener kita melihat seorang monster iblis itu dari neraka. Lalu selain itu juga adanya efek seperti penerapan halo di punggungnya si Eva itu sendiri. Itu benar-benar seperti terlihat real pada saat visual efeknya. Selain itu, visual efek ini juga benar-benar menghidupkan serial ini. Salah satunya contohnya pada saat benar-benar Eva sudah mulai meningkatkan atau mengupgrade beberapa kemampuan Halo yang dimilikinya. Mungkin salah satu contohnya pada saat dia sering teleportasi tuh. Waktu dia teleportasi terus tapi dia stuck salah satu kakinya itu loh. Yeah. Itu benar-benar kelihatan seperti visual efeknya benar-benar real sih. Jadi benar-benar menghidupkan serial ini sendiri. Ya, yang berikutnya mari kita ngomongin tentang outfit. Jadi kadang-kadang kan outfit tuh menjadi salah satu yang menarik ya, khususnya untuk film-film yang serupa seperti ini. Nah, untungnya film ini tuh menurut gue dan menurut kita berdua itu berhasil sih memberikan nuansa mistis yang oke banget. Khususnya juga karena ini kan ada antara biarawati dan kesatria gitu kan. Jadi outfit yang mereka pakai itu lebih bisa dibilang fusion ya, campuran antara biarawati Katolik yang pada umumnya itu bercatu dengan efek-efek pakaian dari satria-satria kerajaan gitu sih. Dan yang paling keren itu menurut gue adalah ketika mereka itu siap untuk bertempur gitu. Itu outfit paling terbaik sih menurut gue. Nah, karena outfitnya bagus, jadi menurut gue tuh adegan pertempuran yang terjadi itu jadi sangat epic gitu loh. Ada salah satu pakaian yang cukup menarik adalah ketika mereka ingin bertempur, itu ada si biarawati itu menggunakan kayak rantai link yang ada di muka itu. Itu keren banget sih. Itu yang mirip kayak atlet hanggar itu ya. Betul. Yang pakai atlet hanggar itu, dan itu tuh keren banget dan wajar gitu ketika outfitnya oke dan itu bisa melihat visualisasi pertempuran itu jadi epic banget dan mengagumkan sih menurut kita. Oke, kita sudah banyak bahas nih dari awal sampai akhir, dari sinopsis sampai alur cerita dan lain-lainnya. Kita langsung ke konklusinya nih, Dre. Ya, mungkin gua dulu kali yang cerita ya. Jadi menurut gua overall ini film itu sebenarnya oke-nya itu karena dia benar-benar memberikan cerita yang menurut gua itu cukup baru dan beda dari yang lain, sehingga membuat kita menjadi, balik lagi gue akan bilang ini berulang-ulang, selalu ingin menungguin film ini sampai akhir. Ya wajar sih karena
apa ya, nama ceritanya memang diambil dari komik yang sudah ada gitu, dan itu memang original. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan sedikit adalah menurut gue ada beberapa hal, entah gue nggak ngerti atau memang ini sengaja untuk disimpan di season berikutnya. Itu ada beberapa hal yang menurut gue masih agak menjadi pertanyaan, dan gue masih bertanya-tanya ini sebenarnya arahnya kemana gitu. Kalau lu gimana, Dri? Oke. Oh, jadi kita bahas ada sedikit positif dan negatifnya ya? Yes. Kalau menurut gue kerennya sih, oke-nya. Mungkin karena latar belakang film yang keren. Sisi cerita yang mungkin agak berani, Dre. Mungkin yang dia berani banget mengambil sisi cerita yang agak kontroversial. Namun dikemas dengan oke sih menurut gue. Ditambah lagi visual efeknya yang benar-benar berjalan dengan mulus. Sehingga itu mulus banget sehingga menghidupkan serial ini sendiri. Yes. Namun ada sedikit sih, mungkin sedikit aja sih, Dre. Karena ini film action ya, ada sedikit koreografi tentang actionnya itu sendiri. Overall sih sebenarnya oke. Cuman ada satu adegan yang beberapa mungkin gue lihat sendiri, si beberapa karakter itu menjalankan bagian actionnya itu sedikit koreo sih. Maksudnya terlalu menghafal sih. Jadi ada benar sedikit bagian yang bener-bener kayak koreo banget gitu. Jadi nggak kelihatan natural. Adegan yang mana kalau boleh tahu? Kalau nanti spoiler kalau gue benar. sebelah mana. Tapi terlepas dari itu, film ini menurut gue masih oke sih untuk ditonton, Dre. Ya. Oke banget malah menurut gue. Oke, bagaimana kalau kita kasih nilai, Dri? Oke, kita kasih nilainya, gue hitung sampai 3, lu kasih nilai, gue kasih nilai. Biar kita punya objektivitas masing-masing. Oke. Oke ya, 1, 2, 3, 8. Wah, biasa. Emang serial ini tuh bener-bener oke sih menurut gue. Nah, karena kita ternyata kompak untuk kasih nilai, coba kalian semua kompak nggak kasih nilai? Kasih komen di bawah ya, kalian kasih nilai berapa untuk film ini? Oke, itu berat ulasan, penjelasan, dan mungkin review dari kita mengenai film serial Warrior ini. Karena menurut kita season pertama ini sudah oke. Kami berharap mungkin kayaknya bakal ada sih season keduanya. Tampaknya pasti akan ada. Dan semoga ceritanya nggak mungkin harusnya bisa upgrade ya daripada season pertama. Iya, dan ya udah tanpa jauh-jauh lagi, semoga kalian enjoy dengan videonya dan kalian bisa terus pantengin channel kita ya di channel Andre Sitepu ini. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Sudah nonton dulu sana.